Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, unta Rasulullah yang bernama Al-Adba tidak pernah didahului atau hampir tidak pernah terkejar. Suatu ketika, seorang Arab Badui datang dengan mengendarai untanya, lalu dia mendahului unta Rasulullah. Hal itu cukup menyakitkan hati kaum muslim. Nabi akhirnya mengetahui hal itu dan beliau bersabda, tiada sesuatu pun dari dunia yang meninggikan diri kecuali wajib bagi Allah merendahkannya. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kalau aku diundang untuk makan betis atau kikil atau paha kambing, niscaya aku memenuhinya, dan seandainya dihadiahkan kepadaku paha atau betis kambing, niscaya aku terima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia pernah menggembala kambing. Para sahabat beliau bertanya, termasuk Anda? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, aku dulu juga penggembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa kirot. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila selesai makan beliau mengulum 3 jarinya. Beliau bersabda, bila makanan salah satu dari kalian terjatuh, hendaklah ia membersihkan kotorannya, kemudian memakannya, dan janganlah ia biarkan makanan tersebut dimakan oleh setan. Beliau juga memerintahkan agar membersihkan mangkuk yang digunakan. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu bagian makanan mana yang mengandung berkah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu, dia bercerita, suatu ketika aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang berkhutbah. Aku pun menyelanya, wahai Rasulullah, aku seorang lelaki asing datang untuk menanyakan perihal agamanya. Dia tidak tahu apa saja ajaran agamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghadap kepadaku dan meninggalkan khutbahnya hingga beliau sampai di hadapanku, kemudian diambilkan kursi. Lalu beliau duduk di atasnya, kemudian mengajariku sebagian dari apa yang diajarkan Allah kepadanya. Setelah itu, beliau melanjutkan khutbahnya hingga berakhir. Hadis riwayat Muslim. Dari Aswad bin Zaid, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan Nabi di dalam rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, beliau selalu memperhatikan keluarganya, yakni melayani keluarganya ketika tiba waktu salat, beliau keluar untuk mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas, dia berkata, sungguh ada kalanya seorang budak perempuan kota Madinah memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengikuti budak perempuan itu kemana ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari.
Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ketika dirinya melewati gerombolan anak-anak, ia mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan hal ini. Muttafaqun alaih.